Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini kami kembali ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, Rick Warren menyatakan bahwa kita semua manusia diciptakan dengan suatu tujuan. Dan tujuan itulah yang mendrive kita, yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Di antaranya tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk memuliakannya, untuk menyembahnya. Penyembahan bukan sekedar menyanyi di gereja. Betul kita perlu pergi ke gereja. Itu adalah bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Tapi lebih daripada itu, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan namanya, itulah yang menjadi ibadah dan penyembahan kita yang sejati. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ini dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat ini merupakan sebuah teguran bagi orang-orang yang pada saat itu mengira bahwa ibadah merupakan sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan materi. Kecenderungan seperti ini masih terjadi juga pada masa sekarang ini. Ada orang-orang yang pergi beribadah dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan lahiriah, sehingga fokus utamanya bukanlah Tuhan, tapi diri sendiri. Dan mungkin kita juga termasuk orang-orang yang demikian, menjadikan ibadah sebagai sebuah transaksi agar Tuhan melancarkan urusan kita. Kalau kita beribadah dengan suatu tuntutan bahwa apa yang kita inginkan harus Tuhan penuhi, maka yang kita sembah sebenarnya bukanlah Tuhan, tapi kenyamanan kita sendiri. Yang kita sembah adalah ego kita. Firman Tuhan dalam ayat ini menegur semuanya itu. Segala motivasi kedagingan, materi dan semacamnya bukanlah motivasi yang benar dalam ibadah. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Kalau kita beribadah dengan rasa cukup, maka kita akan mengalami keuntungan yang besar. Tanpa rasa cukup, rasa puas di dalam Tuhan, tidak akan ada rasa syukur, dan akibatnya kita menjalani ibadah dengan hati yang berat, dengan beban, dengan sikap yang salah. Beribadah dengan rasa cukup berkaitan dengan sikap kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan percayakan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dan mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan, selalu berserah kepadanya. Tentu saudara, Tuhan tahu bagaimana memberkati kita. Dia adalah Tuhan penyedia, Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Selalu akan ada berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, dalam ibadah kepadanya, biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan rasa cukup, sehingga hati kita selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketika ini yang terjadi dalam ibadah kita kepada Tuhan,
maka sungguh-sungguh keuntungan itu akan kita rasakan dan nikmati, yaitu keuntungan secara batiniah. Ada sukacita, bebas dari kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan. Kita mengalami damai sejahtera surgawi. Karakter kita semakin disempurnakan. Dan yang terutama saudara, keuntungan kita adalah Tuhan menjadi bagian kita selama-lamanya. Tuhanlah harta terbesar yang tidak dapat ditandingi oleh apapun juga. Di dalam Dia ada keselamatan, ada pengampunan dan hidup yang kekal. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk beribadah, senantiasa menyembah kepada-Mu. Sebab tujuan Engkau Tuhan menciptakan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong kami supaya kami senantiasa dipenuhi dengan rasa cukup. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak menuntut kepada-Mu akan berbagai hal yang didorong oleh keinginan hawa nafsu daging kami. Mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu, hidup dalam sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Engkau Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pelayanan dan segala yang kami lakukan. Kiranya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Dan lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan, agar kuasa pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan dan berkat-berkat serta mujizat Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.